anak kita tuh nggak butuh ayah yang sempurna, ayah yang cool, ayah yang keren, ayah yang hebat, yang nggak ada cacatnya. Enggak, dia butuh melihat ayah yang mau belajar, berproses, dan mengalami progresnya. Dia perlu melihat ayah yang bergerak mencapai versi terbaiknya. Nilai parenting kita itu tidak ditentukan oleh apa-apa. Nilai parenting kita ditentukan oleh nilai pernikahan kita. Segala sesuatu bisa terjadi dalam hidup ini, dan tugas kita adalah memaknainya. Tugas kita adalah menerimanya dan membangunnya. Setiap luka itu ya bukan berarti Tuhan sengajain gitu ya. Tapi Tuhan itu master dalam merubah luka menjadi sesuatu yang indah. Anak yang lahir dalam hidup kita itu sudah Tuhan desain sesuai dengan kapasitas kita. Anak yang Tuhan taruh dalam hidup kita itu gift from God. Artinya apa? Ini akan memberikan keindahan hidup kita. Dan yang kedua, memperkuat muscle kita, kebijaksanaan kita, pengertian kita, penerimaan kita. Bahkan itu akan membuat kita jauh bisa merendahkan diri untuk apa? Menerima bantuan dari orang lain dan Tuhan. Setiap keluarga punya cerita, di mana kita semua akan belajar untuk membangun keluarga yang penuh cinta dan tempat perlindungan yang aman bagi setiap jiwa di dalamnya. Selamat datang di Keluarga Bercerita. Bersama saya, Theophany dari Focus on the Family Indonesia. Hari ini kita akan membahas satu topik yang sangat penting dan menarik sekali, yaitu luka atau warisan, peran ayah dalam dunia anak laki-laki. Nah, ini menarik sekali karena seringkali menjadi orang tua, khususnya para ayah, seringkali berpikir bahwa yang penting kebutuhan tercukupi, itu sudah lebih dari cukup. Tetapi ternyata menjadi seorang ayah jauh lebih daripada itu. Kita perlu untuk hadir di tengah-tengah kehidupan kita, khususnya di tengah kehidupan anak laki-laki. Nah, hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Lukito Sutanto, seorang champion dari Focus on the Family Indonesia. Selamat datang Pak Lukito. Ya, makasih. Boleh nih Pak, perkenalan diri sedikit tentang apa yang Bapak sedang lakukan hari-hari ini. Ya, nama saya Lukito Sutanto dan saya adalah founder dan director dari National Global School. Sehari-hari saya berada dalam pekerjaan sebagai seorang praktisi pendidikan dan juga melakukan coaching dan counseling dan training. Ya, setiap hari banyak bergelut dengan anak-anak murid dan juga para profesional, keluarga dan lain-lain. Itu sih yang sedang dalam pekerjaan sehari-hari ya. Wah, berarti cukup sibuk nih Pak sebenarnya. Thank you banget sudah datang ke FOFI Keluarga Bercerita hari ini. Nah, berbicara tadi kan topiknya adalah tentang ayah. Tentunya menjadi ayah itu tidak mudah ya Pak, betul ya? Betul. Ada banyak dinamika, kita pengen idealnya menjadi ayah seperti apa, tapi pada kenyataannya mungkin ada banyak hal-hal yang terjadi di luar dari kendali kita. Boleh nggak sih Pak cerita tentang bagaimana ketika di awal Bapak mungkin menjadi seorang anak pastinya tentunya, ketika ayah Bapak juga menjadi seorang ayah dan itu membentuk Bapak sekarang ini. Berarti proses dari parenting saya dulu ya waktu menjadi anak. Ya, saya lahir di keluarga yang mungkin di bawah dari kata sederhana lah, bisa dikatakan miskin. Dan papa saya itu bukan ayah yang otoriter, justru dia ayah yang sangat permisif. Ya mungkin karena juga dia dibentuk oleh papanya dulu yang kalau saya pernah dengar zaman Jepang itu sangat tidak enak gitu ya. Dan dia kehilangan ayahnya. Dan ayah saya membentuk saya dengan ya udah berjalan aja seperti apa yang dia tahu gitu ya. Tentu saja saya hanya ingat saya satu kali dipukul sama papa saya. Satu kali saja tapi membekas sekali. Dan sisanya adalah ya saya nakal, saya bandel, saya melakukan berbagai macam hal yang tidak baik, ya dia hanya ya sudah gitu loh, seperti dibebaskan. Beda sama mama. Nah, jadi saya dibentuk sebagai pribadi, sebagai pria yang ya sudah juga nggak terlalu perlu mengambil peran sebagai seorang ayah ataupun mungkin sebagai seorang suami gitu ya. Jadi itu pembentukan daripada orang tua saya, papa saya kepada saya. Ya.
Dan seringkali itu juga menjadi pola yang tanpa disadari begitu ya Pak. Itu kita terapkan kepada anak-anak kita ketika kita menjadi orang tua. Betul. Nah, saya juga sedikit melihat fenomena misalnya kalau kita datang ke sekolah atau seperti itu, pertemuan orang tua seringkali yang lebih banyak hadir ibunya Betul. daripada ayahnya. Padahal peran ayah itu sangat penting sekali. Nah, gimana sih menurut pandangan Pak Lukito terkait situasi atau fenomena yang terjadi sekarang dalam kehidupan parenting seperti itu? Ya mungkin sekarang jauh lebih baik lah ya, dengan peran dunia sosial media ini memberikan edukasi yang cukup bisa membangkitkan rasa inspirasi buat para ayah untuk berperan dalam pendidikan. Tetapi kita juga mengerti bahwa ini tetap menjadi sangat minim gitu ya. Ya dalam kelas-kelas parenting, kalau pertemuan orang tua dengan guru dan juga yang lain-lain, itu ayah hampir bisa dipastikan nggak datang. Gitu ya. Terus kalaupun datang, itu biasanya ya karena dipaksa sama istrinya gitu. Atau mungkin karena istrinya nggak bisa, sakit, dia tidak mau ngambil. Tapi di sana tidak aktif. Hanya sekedar menerima saja. Karena ini menjadi pola sih ya. Sebuah generasi yang mungkin fatherless atau mungkin fatherless gitu ya. Yang maksudnya ya peran bapaknya sedikit banget gitu ya. Itu akan membentuk the next generations of a father, itu juga menjadi struggle gitu loh. Dan memang ini adalah pola yang sering terjadi. Ya. Jadi berbicara tentang pola, berarti kan sebenarnya ada sesuatu yang sedang diajarkan kepada generasi setelah kita gitu. Nah, kalau dari pengalaman Bapak sendiri seperti apa sih? Kan Bapak juga di sekolah pasti bertemu dengan anak-anak yang ada orang tuanya, kemudian juga di dalam banyak layanan Bapak juga kan pasti bertemu dengan berbagai case. Bagaimana sih peran atau sesuatu yang diajarkan tanpa sadar gitu ya dari seorang ayah kepada anak, khususnya anak laki-laki, begitu yang membuat mereka menjadi pribadi yang seperti sekarang gitu. Bagaimana menurut pandangan Pak Lukito? Paling tidak ada 4 ya kalau menurut saya. Pertama, bagaimana si ayah itu berperan saat dia menjadi seorang bapak dalam, misalnya katakan yang pertama, bagaimana dia memperlakukan istrinya. Ya, anak ini kan melihat, anak laki-lakinya melihat bagaimana ayahnya memperlakukan mamanya. Lalu bagaimana dia menjaga emosinya, ini yang kedua. Lalu bagaimana dia mengambil keputusan dan bagaimana dia bertanggung jawab. Ini 4 poin yang penting. Bagaimana dia memperlakukan ibunya, nanti akan menjadi pelajaran penting buat bagaimana nanti dia memperlakukan istrinya. Bagaimana dia mengelola emosinya, itu juga akan menjadi pelajaran penting buat dia sebagai ayah nanti, sebagai ayah, untuk bagaimana dia mengelola emosinya. Lalu bagaimana dia mengambil keputusan dan bagaimana dia bertanggung jawab. Karena kan kita tahu ya, nilai seorang pria itu adalah keberanian dia mengambil tanggung jawab. Dan kalau dia sering kali lari dari masalah, sering kali dia tidak bisa mengendalikan emosinya karena frustasinya dia ngamuk-ngamuk di rumah, ini akan menjadi sebuah pengalaman dan pelajaran untuk anak-anak laki-lakinya. Jadi memang ini akan berdampak, dan kita tidak bisa mendidik anak laki-laki dengan ceramah. Bahkan mungkin anak perempuan juga begitu ya. Kita tidak bisa hanya sekedar ngomong. Misalnya kayak buat saya seorang pendidik, saya seorang trainer, saya seorang konselor, saya nggak akan bisa melakukan itu kepada anak saya. Anak saya butuh lebih daripada itu. Dia butuh sesuatu yang hidup, sesuatu yang menjadi kesaksian, sesuatu yang real, yang otentik. Makanya kalau anak sekarang itu kan kalau ngomong kan, lu nggak otentik loh, ya kan nggak asli gitu loh. Nah, dia butuh melihat itu. Jadi yang penting adalah bagaimana setiap hari seorang ayah memainkan perannya dengan baik, bertanggung jawab, hidup dan belajar dan berproses. Ini yang akan menjadi pelajaran penting. Dan ini kita perlu catat baik-baik ya, bahwa anak kita tuh nggak butuh ayah yang sempurna, ayah yang cool, ayah yang keren, ayah yang hebat, yang nggak ada cacatnya. Enggak, dia butuh melihat ayah yang mau belajar, berproses dan mengalami progresnya. Dia perlu melihat ayah yang bergerak mencapai versi terbaiknya. Dan ini adalah sesuatu yang penting, yang perlu dicatat sebagai buku catatan sebagai seorang ayah kepada anak-anak laki-lakinya. Ya, berbicara tentang tadi kita perlu otentik ya Pak ya, tadi seperti disampaikan. Berarti ternyata menjadi seorang ayah perannya bukan hanya memenuhi kebutuhan sehari-hari, ya bukan hanya bahasa provider gitu, tetapi juga secara emosi perlu hadir bagi anak-anak mereka. Nah, bagaimana pandangan Bapak terkait kebutuhan yang sebenarnya dibutuhkan oleh para anak laki-laki itu apa sih? Lebih dari sekedar hanya provider, apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh anak laki-laki? Iya, betul. Ya, sebagai seorang ayah, kita tidak bisa hanya dengan bekerja, kita sediakan makanan, minuman, tempat tinggal, kendaraan, terus that's it, selesai. Enggak.
Mereka ini adalah human being yang terus bertumbuh. Nah, apalagi kalau sekarang dengan informasi yang overload, mereka bisa belajar. Jadi seorang ayah itu perlu belajar untuk melihat ruang gelap dalam anak-anaknya. Di mana ada begitu banyak kebutuhan yang mungkin mereka nggak berani ngomong. Ini tergantung kepribadian anaknya ya. Ada anak-anak yang terus terang bicara, tapi ada juga anak-anak laki-laki yang memang tipikalnya tuh tidak banyak bicara. Dan kita perlu berada di sana. Jadi bukan hanya sekedar memberikan makanan, tapi perlu hadir. Nah, ayah yang hadir ini bukan berarti dia perlu punya jawaban akan semua masalah anak-anaknya. Enggak. Tapi dengan hadir, kita bisa memberikan sebuah ruang kepada anak bahwa kamu aku sayang, kamu aku cintai, kamu aku lindungi. Tenang aja, aku ada di sini. Yuk kalau ada salah, yuk kita sama-sama jalanin. Tapi juga bukan berarti kompromi kalau anak itu salah terus kita tidak tegur. Betul. Tapi kehadiran ayah ini penting untuk anak-anak laki-laki belajar untuk memahami bahwa di dalam setiap kehidupan nggak masalah kamu punya masalah, nggak masalah kamu naik turun. Yang penting dia lihat ada ayahnya, dan ini akan menjadi copy paste kemudian hari sehingga fatherless generation bisa diputuskan. Betul. Berarti ini copy paste ya, sesuatu yang ditunjukkan jauh lebih powerful daripada sesuatu yang kita ucapkan. Yes. Nah, tadi saya tertarik sekali dengan yang Pak Lukito sampaikan, ada 4 hal ya yang paling penting ya. Yang pertama, bagaimana seorang suami men-treat pasangan atau ayah men-treat ibunya, itu akan menjadi pola bagaimana dia treat wanita lain atau nanti dia akan menjadi pasangan hidupnya. Nah, gimana sih pandangan Pak Lukito terkait kondisi sekarang yang banyak sekali wanita dalam tanda kutip begitu ya, seperti lebih direndahkan dan lain sebagainya ketika dalam pernikahan, sepertinya hanya seperti untuk menolong mereka membersihkan rumah gitu ya, atau mengurus anak ketika mereka mungkin punya visi berkarir dan sebagainya, itu seperti itu nomor 2 lah, nomor pertama itu suami atau ayah. Nah, bagaimana pandangan Pak Lukito terkait ini yang akan membentuk pola bagaimana mereka men-treat pasangan mereka atau mungkin wanita di kemudian hari? Kalau saya pandangannya sederhana. Kalau dia sebagai seorang suami menempatkan dirinya sebagai seorang raja, berarti dia akan menikahi seorang ratu. Dan dia tidak akan memperlakukan ratu seperti itu, merendahkan, membuat dia seperti budak, hanya sekedar pembantu, yang menyediakan hal-hal kebutuhan fisik saja. Ratu itu gimana sih? Ratu itu ya seperti dimuliakan. Kemegahan seorang ratu itu adalah gambaran refleksi nilainya seorang raja. Nah, kalau dia memperlakukan istrinya seperti pembantu, ya berarti dia jongos. Dan anak-anak itu bukan pangeran, anak-anak itu adalah anak daripada pembantu dan jongos. Ini saya bukan berarti merendahkan kata pembantu ya. Tapi kalau dia memperlakukan seperti itu, ya dia juga sebenarnya memperlakukan nilai diri dia sendiri gitu. Nilai diri yang dia ciptakan dengan bagaimana dia memperlakukan. Karena kan gini ya, nilai diri kita itu kan seberapa bernilainya kita itu, maksudnya the spark in your personal being itu terlihat dari apa yang kita lakukan. Bagaimana kita memperlakukan lingkungan kita, bagaimana kita memperlakukan orang lain, dan kalau suami ya bagaimana dia memperlakukan istrinya. Dan jangan salah, suami-suami yang memperlakukan istrinya begitu kasar, begitu tidak menghormati, terus dia memperlakukan anaknya dengan gaya yang mungkin ayah yang sayang gitu ya. Jangan salah loh, anak itu tahu. Ini kemunafikan orang tuanya aja gitu. Jadi intinya adalah otentik itu bicara lebih besar daripada sekedar citra yang dibangun begitu ya. Gitu. Dan buat saya mengalami sebagai seorang ayah yang ya saya punya 3 orang anak ya. Itu memang bukan sebuah perjalanan yang mudah buat kita untuk menjadi ayah yang baik. Tapi memang anak kita juga nggak butuh kok kita ayah sempurna. Dia mau lihat kita bapaknya mau belajar nggak gitu. How can we handle mistakes? How can we handle failures? Bagaimana kita melihat ayah anak-anak itu melihat kita menghandle konflik dengan ibunya dan lain-lain. Ya, menarik sekali ya. Berarti cara kita memperlakukan pasangan kita itu ya dilihat oleh anak-anak menjadi sebuah refleksi atau cerminan diri. Iya. Nah, bagaimana juga dengan kondisi emosi atau emosional seperti itu? Seringkali kan suami-suami atau para ayah mungkin kurang sabar gitu ya dan lain sebagainya ketika ada konflik, ketika mereka mungkin menghandle perselisihan dan lain sebagainya, itu juga akan membentuk emosional daripada si anak ini di kemudian hari. Nah, bagaimana pandangan Pak Lukito terkait hal tersebut? Iya betul.
betul. Dalam kehidupan pernikahan, saya suka bilang begini kepada klien atau mungkin orang tua yang sama-sama belajar tentang parenting ya. Nilai parenting kita itu tidak ditentukan oleh apa-apa. Nilai parenting kita ditentukan oleh nilai pernikahan kita. Jadi bagaimana kita membangun pernikahan kita itu akan berdampak kepada nilai parenting kita gitu. So kalau kita belajar untuk memahami emosi itu apa sih? Emosi kan sinyal, emosi kan informasi, dia bukan perintah. Dan salah satu cara untuk kita bisa menghandle emosi kita dengan baik dari pasangan kita, baik dari diri kita adalah belajar untuk mengampuni. Karena mengampuni itu bukan tentang orang itu, mengampuni itu tentang diri kita. Kita melepaskan dari ikatan sehingga kita lebih merdeka. Pasangan kita tuh akan buat salah, pasti. Hal kecil, hal besar. Kita pun juga akan buat salah. Tapi bagaimana kita belajar untuk mengampuni pasangan kita dan mengampuni diri kita, itu dilihat anak-anak. Oh gini toh caranya. Misalnya contoh, kalau kita pulang ternyata kuncinya ketinggalan. Si ibu pegang kunci ketinggalan di tempat yang awal, kita perlu balik lagi. Ya marah, ya kesel bisa sih. Tapi kan bagaimana kita membuat itu menjadi lebih terkontrol, itu akan menjadi pelajaran gitu. Yes. Dan kita perlu belajar untuk ya melepaskan, mengampuni itu kan let it go, melepaskan hal-hal yang mungkin kecil dan kita perbesar dan akan merusak berbagai macam momen indah dari pernikahan itu. Betul, berarti how we handle our emotions itu benar-benar sangat penting ya, karena dilihat oleh anak-anak kita, terutama anak laki-laki. Saya juga cukup melihat sosial media gitu ya, ada tren, ada juga orang-orang tua yang mungkin generasinya sudah lebih baru sekarang. Mereka mengajarkan anak-anaknya kalau misalnya kamu ditonjok atau misalnya kamu dipukul gitu ya, kamu harus balas balik gitu sebagai bukti bahwa kamu tuh lebih hebat atau lebih kuat daripada mereka. Padahal kan nggak seperti itu seharusnya. Nah, bagaimana pandangan Pak Lukito terkait hal ini? Ya sekali lagi ya, kalau misalnya kita seorang ayah pulang lihat anak kita bonyok juga normal lah kita marah. Apalagi contoh ya kalau bicara dari sisi saya ini kan korban bully bertahun-tahun. 12 tahun saya dipukulin, saya pernah dipipisin rame-rame gitu ya. Saya di label macam-macam dan ada kemarahan yang panjang yang ya kalau sekarang sudah hampir selesai lah, tapi peristiwa itu kan membuat kita tuh rasanya ingin membalas gitu. Nah sama juga dengan hal itu, tetapi dengan kita mengajari anak kita untuk melawan, menonjok segala macam, apakah itu akan menyelesaikan masalah gitu? Tapi bagaimana kita bisa pertama memahami peristiwa itu dan kemudian belajar untuk mempunyai strategi yang lebih cerdas daripada sekedar hanya melawan gitu ya. Tapi saya bisa pahami ya namanya orang tua ya seperti itu. Tapi saya pernah satu kali peristiwa anak saya pulang biru-biru. Dan itu kan sekolah saya gitu ya. Saya bisa punya power untuk lakukan, tapi saya tidak lakukan itu. Karena dia perlu belajar untuk memahami rasanya dipukul, rasanya mengalami bruising, rasanya mengalami rasa sakit. Tapi saya tidak tinggal di situ, saya explore. Dan dia punya satu statement waktu itu, ya saya nggak berani lawan. Tapi saya juga memberikan dia ruang untuk dia bertumbuh, nggak bisa dipaksa untuk lawan aja, kamu jangan jadi penakut gitu. Malah kita membuatnya menjadi lebih buruk gitu. Dan belajar untuk menunggu sampai kemampuan dia untuk dealing dengan konflik itu bisa lebih baik. Yes, wah luar biasa banget ya. Berarti ternyata dari sebuah peristiwa kecil aja ada banyak hal sebenarnya yang bisa diajarkan kepada anak kita. Makanya komunikasi dengan anak terus harus berjalan ya Pak ya. Betul. Karena seringkali ada case-case yang terjadi tetapi tidak dijelaskan atau tidak dibantu oleh orang tua untuk berpikir. Bukan untuk solve the problem, tapi lebih untuk mereka berpikir. Apakah saya mungkin yang menyebabkan ini terjadi atau kalaupun saya menjadi korban, apa pelajaran yang harus saya ambil dari hal ini? Betul. Kayak gitu. Nah ini semua saya percaya adalah sebuah journey gitu ya. Nggak mungkin Bapak bisa langsung menjadi seorang ayah yang seperti sekarang ini. Tadi Bapak juga sampaikan di awal bahwa menjadi peran ayah ini dengan bahasa pola parenting dahulu yang Bapak dapatkan itu kan sangat berbeda. Nah gimana caranya Bapak bisa memutus bahasanya mata rantai gitu ya. Dari yang Bapak bilang sangat permisif, kemudian juga tidak banyak hadir dalam kehidupan anak-anak, menjadi Bapak yang sekarang hadir dan mau berjuang untuk anak Bapak gitu. Wah ini panjang nih ya, bisa 7 hari 7 malam ya. Jadi saya tuh mengalami luka emosi yang berat di usia dari kecil sampai 12-17 tahun. Saya tidak dirusak oleh papa mama saya, tapi saya dirusak oleh lingkungan. Ya, saya dibully tadi sudah cerita, dan saya kalau sekolah tuh saya perlu ganti rute. Nggak bisa pergi sekolah tuh di situ terus rutenya nggak bisa. Saya bisa dikejar-kejar, dipukulin. Dan
pemukulannya itu udah sampai begitu membuat saya tuh rasanya saya udah nggak layak gitu loh. Bahkan saya mencoba untuk mengakhiri hidup saya itu 2 kali. Karena begitu lukanya saya tuh dalam. Nah, papa saya itu saat itu adalah bukan papa yang jahat. Dia papa yang baik, papa yang dia mencoba untuk menjadi ayah yang terbaik menurut cara dia. Permisif, ya kan. Dan saya terlibat dengan berbagai macam hal. Saya terlibat dengan berbagai macam perkelahian. Saya belajar bela diri untuk saya jaga diri saya. Dan pokoknya banyak hal yang lain. Nah, mama saya itu mama yang dominan. Jadi mengambil alih semua kepemimpinan di rumah itu mama saya. Mama saya ingin saya berhasil dan lain-lain segala macam. Sehingga pola ini membuat saya tidak siap untuk menikah. Jadi waktu saya menikah dengan istri saya pacaran 5 tahun sama dia dan sekarang usia pernikahan saya ke-24. Wow. Itu di usia 5 tahun pernikahan saya tuh kacau sekali. Berantem hampir tiap hari. Nggak boleh disinggung dikit bahwa saya bisa marah-marah, saya bisa gebrak-gebrak meja, tendang-tendang pintu. Karena proses luka yang belum beres gitu loh. Nah, waktu saya mulai punya anak saya yang pertama, itu dia melihat sekali. Anak saya yang pertama, yang kedua lah, yang paling sering banget melihat bagaimana saya explode gitu, meledak gitu ya. Sampai saya mulai menyadari bahwa ini bukan sesuatu yang sehat. Ya, saya bersyukur bahwa ada orang-orang yang Tuhan kirim dalam hidup saya yang membuat saya berubah pikiran. Ya, banyak orang-orang yang membawa jembatan pemulihan buat saya. Sehingga saya mulai berpikir saya perlu memutuskan ini. Pertama, pernikahan saya tidak sehat. Wah, 5 tahun itu kayak neraka, bener-bener kayak neraka. Kalau sekarang ditanya surga lah gitu ya. Kenapa? Karena sudah beda banget gitu. Terus anak-anak saya, kasihan sekali mereka gitu. Belum lagi pekerjaan. Dulu waktu saya mimpin organisasi saya, nggak boleh ada yang kasih alasan. Saya akan perlakukan mereka keras karena saya juga keras. Saya tidak mau mereka diperlakukan sebagai tim. Kalau bisa mereka diperlakukan sebagai seperti budak gitu loh. Tapi kemudian semua berubah dengan satu pola pemikiran bahwa apakah ini hidup saya yang sehat? Apakah saya mau seperti ini? Saya punya rasa marah, rage yang nggak pernah beres gitu loh. Dan saya mulai belajar. Nggak gampang ya memutuskan dalam satu malam terjadi. Saya mulai belajar, saya mulai baca buku, saya sekolah, saya training, saya melatih diri saya. Sampai akhirnya sekarang saya mulai paling tidak membuka diri gitu loh. Gampang untuk lebih menerima pendapat anak dan segala macam. Jadi bukan berarti kalau sudah polanya seperti itu terus nggak bisa diputuskan, bukan. Dan ini juga saya mau bicara kepada para pria ya. Bukan berarti kalau udah terjadi seperti itu tuh udah nggak ada jalan keluar gitu loh. Pertanyaannya satu, emang kamu mau hidup seperti ini? Apakah does it deserve it? Memang kita benar-benar mau gak sih seperti itu? Kan nggak mau kan. So kalau nggak mau berarti ada sesuatu lagi yang disediakan Tuhan yang lebih baik. Dan kita perlu embrace the change. Tapi untuk berubah juga nggak gampang gitu ya. So prosesnya panjang sekali dan belajarnya nomor 1 adalah kerendahan hati. Belajar untuk mau berubah, menyadari bahwa ini adalah bagian dari saya yang perlu saya rubah. Dan itu nggak gampang, dikorek, dioperasi gitu ya, digunting. Tapi itu membuat saya sekarang saya sangat senang gitu loh. Dan satu kali ada yang tanya sama saya gini, kan Bapak dulu dibully. Kalau misalnya seandainya terjadi, Bapak bisa hidup lagi. Ini pertanyaan iseng tapi pertanyaan powerful sih. Mau nggak Bapak melewati jalan itu lagi? Apa Bapak jawab apa? Saya jawab mau. Kenapa saya bilang saya jawab mau? Kayaknya waktu luka saya itu saya tuh sangat terluka. Tapi saya nggak akan bisa seperti sekarang mencintai jiwa-jiwa yang hancur. Orang-orang yang mereka dipukulin papanya. Saya nggak mungkin bisa mencintai mereka loh. Saya nggak mungkin bisa mencintai keluarga-keluarga yang broken. Nggak mungkin. Karena luka-luka inilah yang membuat saya akhirnya bisa melihat ada satu perubahan dalam hidup saya yang Tuhan izinkan untuk saya ngalami keindahan itu. Dan sekarang saya mau jadi jembatan mereka. Karena juga waktu dulu Tuhan sediakan orang-orang itu gitu. Jadi proses parenting yang berat, mungkin kita ada bapak yang otoriter, dipukulin dan lain-lain. Itu bukan berarti akhir daripada segalanya. Saya ada satu cerita lagi kalau mau dengar. Boleh. Jadi yang menarik adalah waktu saya kecil itu ada orang yang suka pukulin saya. Bertahun-tahun. Orang ini pukulin saya. Sampai saya tuh ingat banget wajahnya. Sekarang pun saya masih ingat wajahnya. So, kalau tidak salah waktu saya umur 35-an tahun gitu, saya membuat sebuah seminar. Dan di seminar itu belum mulai acaranya, panitianya minta saya
ngobrol di lobi, Oke. ngopi. Nah pada saat saya lagi ngopi gitu, tiba-tiba saya lihat ada orang datang. Begitu saya lihat orang itu datang, saya langsung tahu ini orang yang suka mukulin saya. Dia hadir di situ, dan itu acara gereja, seminar gereja. Tapi waktu saya lihat, saya tuh memeriksa keadaan emosi saya. Apa yang terjadi sama saya gitu. Saya nggak merasakan emosi loh. Saya pengen tahu tentang diri dia bahkan. Dan akhirnya di acara itu berlangsung, mau selesai saya mau ngomong, dia udah pulang. Mungkin juga dia berasa kali ya, dia pulang. Tapi ternyata panitia yang ngundang saya itu, yang ngajak saya minum kopi di lobi itu, dia sadar bahwa ada perubahan wajah saya. Gitu. Jadi waktu saya tanya, dia tahu orang itu. Dan dia jelaskan ternyata orang itu adalah adik dari yang punya gereja. Dan orang itu hidupnya lebih sengsara dari saya. Dia dipukul, bapaknya pernah dibacok 2 kali. Dan dia pernah dimasukin kandang ayam. Dia begitu menderita. Nah, perjalanan hidup dia bertemu dengan perjalanan hidup saya. Pertanyaannya sekarang, kalau saya masih mau mendendamkan itu, kan tidak selesai kan? Iya. Dan dia sekarang, orang itu tahu gak apa pelayanannya? Main musik. Jadi saya melihat bahwa segala sesuatu bisa terjadi dalam hidup ini. Dan tugas kita adalah memaknainya. Tugas kita adalah menerimanya dan membangunnya. Setiap luka itu ya bukan berarti Tuhan sengajain gitu ya. Tapi Tuhan itu master dalam merubah luka menjadi sesuatu yang indah. Wow, luar biasa. Jadi ternyata luka yang kita miliki itu bukan serta-merta karena bahasanya ya untuk terus-menerus menjadi luka. Seringkali itu dipakai oleh Tuhan untuk mengubah kita menjadi pribadi yang lebih baik. Makanya buat para ayah juga perlu memiliki awareness berarti betul. bahwa sebelum menjadi seorang ayah atau bahkan mungkin sudah menjadi seorang ayah, ada hal-hal yang mungkin perlu diperbaiki. Ada luka-luka yang mungkin terjadi sebelumnya yang nggak boleh untuk diteruskan kepada generasi yang berikutnya. Begitu. Karena kalau sampai diteruskan maka luka itu akan terus berlangsung. Betul. Nah, oke. Good banget Pak. Wah, luar biasa banget. Saya kasih 4 hal ya. Yang pertama adalah, langkah pertama itu adalah awareness. Kita aware bahwa ini nggak boleh terus. Lalu yang kedua, kita accept. Kita terima. Kan itu nggak mungkin dibuang. Itu udah menjadi bagian dari hidup kita. Tetapi semua bagian itu akan menjadi sesuatu yang indah. Kalau kita masuk langkah ketiga, kita mengappreciate segala sesuatu yang terjadi walaupun di kacamata kita itu negatif. Tapi banyak loh mujizat Tuhan, keindahan yang terjadi pada saat yang bersamaan yang menjadi kumpulan buat kekuatan kita. Nah, saat masuk ke langkah keempat, kita kagum akan apa yang menjadi story-nya Tuhan itu dalam hidup kita. Dan ini bisa menjadi sebuah story yang luar biasa gitu buat menginspirasi orang lain. Wow, luar biasa banget. Wow, luar biasa. Saya juga merasa sangat dapat insight baru nih Pak, karena kan memang saya juga dekat sekali dengan ayah saya gitu, walaupun saya anak perempuan gitu ya, walaupun kita tidak tidak dalam waktu yang lama karena ayah saya sudah dipanggil oleh Tuhan gitu ya ketika saya masih SD, tapi membekas banget gitu loh peran seorang ayah di dalam kehidupan seorang anak. Makanya kalau do it right, saya rasa bahwa ada begitu banyak generasi yang dipulihkan. Ada banyak generasi yang nggak perlu hidup dengan luka begitu. Nah, kita next ya Pak, lanjut ke part yang berikutnya. Berbicara tentang dengan anak, ada begitu banyak hal-hal yang terjadi gitu ya. Ada hal-hal juga yang mungkin menjadi barrier gitu di dalam kita membangun komunikasi dengan anak kita, khususnya anak laki-laki. Bagaimana sih cara Bapak bisa membangun pendekatan? Karena kan setiap anak pasti beda. Tadi Bapak bilang 3 anak aja berbeda. Ini kan anak laki-laki mungkin treatnya berbeda dengan anak perempuan. Gimana sih cara membangun kedekatan dengan anak laki-laki? Ini pertanyaan yang simple tapi cukup kompleks ya. Saya minum dulu lah ya. Oke. Ya. Kan kalau kita membahas ini, kita akan lihat kan secara psikologi ada teori-teorinya bahwa ada perkembangan anak gitu ya. Itu kita bisa pelajari dan itu sangat membantu. Tapi kalau dari apa yang saya alami begini, setiap anak yang lahir dalam hidup kita, dalam keluarga kita, itu ada 2 tujuan. Yang pertama, memberikan hidup kita supaya semakin indah dengan warna-warna yang berbeda. Yang kedua, membuat kita semakin bijaksana dan kuat. Wow. Saya punya 3 orang anak. Anak saya yang pertama, waktu saya melakukan parenting, itu membuat saya belajar dan akhirnya saya lulus dapat gelar S1. S1 bukan akademik maksud saya, dengan memparenting anak yang pertama dapat S1. Oke. Waktu anak yang nomor 2, saya dapat gelar S2. Karena ternyata lebih susah yang anak yang kedua. Sekarang saya punya anak yang ketiga, saya pikir akan lebih mudah. Oh, ini bukan S3, saya gelar profesor. Wow. Karena yang ketiga ini, waduh.
forget about the teori yang kita pernah pelajari. Saya tuh sangat suka baca gitu. Nggak mudah. Tapi saya satu hal mulai belajar begini. Benar, jadi anak yang lahir dalam hidup kita itu sudah Tuhan desain sesuai dengan kapasitas kita. Anak yang Tuhan taruh dalam hidup kita itu gift from God. Artinya apa? Ini akan memberikan keindahan hidup kita. Dan yang kedua, memperkuat muscle kita, kebijaksanaan kita, pengertian kita, penerimaan kita. Bahkan itu akan membuat kita jauh bisa merendahkan diri untuk apa? Menerima bantuan dari orang lain dan Tuhan. Saya punya 3 orang anak. Dan kalau saya ditanya orang, susah gak? Waduh, lebih gampang ngurus anak orang kali. Betul, karena kan tidak setiap hari bertemu juga Tidak ya. setiap hari bertemu, tidak ada hubungan secara chemistry dan lain-lain ya kan. Dan ini mereka tuh bukan beban loh. Waktu saya mulai menyadari bahwa mereka gift sebagai yang akan membuat saya indah hidupnya, dan yang kedua adalah memperkuat berbagai macam otot kehidupan saya mulai memperkuat mereka bukan sebagai beban, tetapi sebagai learning partner. Learning partner di mana ini anak kok begini, saya baca lagi, saya berdoa lagi, saya tulis ini gimana, saya tanya lagi, bahkan mungkin konseling dengan orang-orang yang jauh lebih memahami itu. Jadi memang nggak gampang, tiga-tiganya berbeda ya. Tetapi yang perlu kita ingat sebagai dasarnya adalah mereka bukan beban. Mereka tidak merusak hidup kita. Mereka bukanlah sebagai pribadi yang hadir untuk memperkeruh hidup kita, tapi justru memurnikan, memperindah, memperkuat. Dan saya katakan ini bukan sebagai kesannya sebagai sesuatu yang manis-manis, enggak gitu loh. It's true. Coba perhatikan, setiap anak yang lahir di keluarga manapun itu akan memperkuat. Kalau benar-benar ya orang tua itu melihat ya kehadiran anak itu, dia akan memperkuat satu sisi. Ada anak yang begitu kritis, ada anak yang begitu tanda kutip slow, ada anak yang begitu cepat. Nah ini kan akan memainkan ritme parentingnya orang tua. Betul. Dan orang tua yang nggak mau belajar ya akan capek gitu loh, akan aduh ini kok begini gitu, kok nggak enak ya. Tapi it's a journey of learning, it's a joy of learning. Oke. Berarti berbicara tentang journey of learning, berarti ada fase yang berbeda-beda. Betul. Setiap anak mulai dari masa toddler, ketika mereka udah masuk ke dalam primary, apalagi kalau udah teenager. Nah, gimana tips dari Pak Lukito terkait pendekatan atau membangun komunikasi khususnya dengan anak laki-laki di setiap fase kehidupan? Iya, waktu anak-anak kita kecil itu kan 12 tahun ke bawah pasti dikit-dikit papa. Ya nikmatilah. Dia akan sedikit rewel, sedikit demanding, nikmati saja. Karena itu nggak akan dapat lagi pada saat dia remaja. Jadi waktu toddler, waktu masih di bawah 12 tahun ya just be there, listen, play, nikmati, enjoy. Itu akan banyak capek fisiknya. Nah begitu masuk masa remaja, ini masa yang berbeda. Sebagai orang tua, ayah yang punya anak laki-laki, ada anak laki-laki yang mau cerita, ada anak laki-laki yang nggak mau cerita. Tapi ini masanya mereka tuh membentuk dirinya. Dalam tanda kutip dia akan mulai memberontak, mempertanyakan apa yang kita percayai, mempertanyakan rules yang kita pernah terapkan, mempertanyakan prioritas yang kita terapkan. Just be patient, sabar, nikmati. Karena nanti itu juga kita nggak akan terima. Kita nggak akan nikmati lagi sesudah mereka besar. Jadi intinya dalam setiap fase perlu strategi yang berubah. Setiap fase perlu pertimbangan yang kita rubah. Tapi yang kita perlu ngerti bahwa gini, jalani aja, nikmati aja. Karena nanti at the end of time, kita nggak akan bisa lihat itu lagi. Itu lewat semuanya. Gitu loh. Itu lewat semuanya. Saya punya anak 2, anak laki-laki, yang nomor 2, nomor 3. Yang nomor 2 itu quiet sekali. Untuk ngajak dia ngomong tuh nggak gampang. Tapi kalau dia ngomong, itu nggak gampang juga nerima kejujurannya dia. Seringkali waktu dia studi di Jepang dan waktu saya ke sana, seringkali dia punya ide yang cukup menurut saya itu nggak sesuai saya gitu. Dia suka sekali jalan keluar malam-malam, menikmati view. Saya tuh sebenarnya nggak mau nemenin, apalagi kalau dingin. Tapi saya mau belajar nemenin untuk belajar mendengar cerita dia, dan dia banyak bercerita di situ. Jadi anak laki-laki itu memang perlu bergandengan, berjalan bersama-sama gitu untuk bisa mendengarkan mereka. Ya tadi saya bilang nikmati, pelajari, rubah strateginya, dan bersyukur dalam setiap apapun yang ada. Oke, luar biasa banget Pak. Ya, ada nggak satu tips atau mungkin sedikit kalimat yang bisa Bapak sampaikan untuk para ayah yang hadir, yang menonton keluarga bercerita hari ini,
untuk mereka tetap embrace their journey, tetapi bersyukur, tapi di saat yang bersamaan juga mereka mau lebih baik lagi menjadi ayah yang lebih hadir bagi anak-anak laki-laki mereka. Masalah kita, masa lalu kita, emosi kita, itu bukan kita. Kita tuh lebih daripada itu. Artinya, bahwa dalam hidup ini, kalau kita punya anak itu dalam keluarga kita, itu Tuhan mau kita belajar berubah, belajar mengerti, belajar untuk bertumbuh. Jadi, untuk para ayah, apapun masalahmu, apapun yang kamu hadapi, percayalah, kalau kamu mau bersama-sama dengan anak itu bertumbuh, kamu akan melihat sesuatu yang luar biasa. Kalau bahasanya saya, kita akan mati dengan puas. Pada saat kita nanti di sana, kita akan melihat anak laki-laki kita sudah jadi seorang pria. Dan pria yang kita banggakan. Jadi kita perlu mengerti bahwa nasib anak kita itu lebih daripada kita. Artinya dia punya sesuatu yang jauh lebih baik daripada kita. Kita perlu belajar untuk membangun diri kita. Supaya kita bisa buka pintu untuk mereka masuk. Dan biarkan mereka menikmati apa yang menjadi bagian mereka. Wow, luar biasa sekali ya. Kita melihat bahwa menjadi seorang ayah perannya lebih dari sekedar provider. Tetapi juga ada banyak lika-liku dinamika kehidupan. Tetapi kita percaya bahwa dengan terus belajar dan mau berproses, kita akan jauh lebih baik lagi. Focus on the Family Indonesia hadir dengan berbagai program yang menjawab kebutuhan dari para ayah. Kami hadir dengan program bonding event untuk ayah dengan anak laki-laki, yaitu Dad and Son Adventure Camp, di mana selama 2 hari 1 malam bapak dengan juga anak akan hadir adventure bareng dan juga akan membangun bonding ya untuk lebih strong lagi di kemudian hari. Atau jika para ayah juga ingin belajar lebih jauh tentang bagaimana menjadi ayah yang hadir bagi anak-anak, kami punya program intentional fathering di mana ayah bisa hadir di dalam kehidupan anak-anak dan juga lebih niat lagi untuk bisa membangun kehidupan dari anak laki-laki maupun anak perempuan. Dan jika Bapak Ibu membutuhkan bantuan, kami juga hadir dengan konseling bagi keluarga maupun untuk pernikahan, dan kami percaya bahwa keluarga yang kuat itu akan membangun masa depan yang lebih baik bagi bangsa dan negara kita. Sampai ketemu di episode berikutnya. Salam keluarga.